Ayo simpan hartamu di langit. Infak dan sodakoh Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 10352082887. Bank Muamalah, nomor rekening 30102155555 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita akan membahas atau melanjutkan bedah buku kita 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Dan insya Allah kita akan masuk ke poin ke-6 ya, atau langkah yang ke-6, yaitu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah sebelumnya kita membahas langkah kelima, masalah memperbanyak sujud kepada Allah. Teman-teman sekalian, materi ini adalah materi yang sangat penting dalam akidah setiap muslim. Bagaimana kita berada antara khauf dan roja. Khauf adalah takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan takut kepada semua yang Allah suruh kita takut. Misalnya kita takut pada neraka, kita takut akan siksa Allah lah ya. Kemudian juga roja. Roja itu berharap agar rahmat Allah selalu ada pada kita dan amal-amal kita diterima. Ini memang dua poin yang harusnya ada dalam prinsip seorang muslim. Karena dengan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka secara otomatis ya dia tidak akan melanggar apa yang Allah larang gitu kan, dan juga dia akan selalu patuh mengerjakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Saya berikan gambaran tentang masalah takut ini seperti ini, kurang lebih ini contoh rasionalnya saja. Kalau Anda masuk ke mendaftar di sebuah perusahaan dan Anda diterima, kalau Anda suka dengan tempat itu, dalam arti kata Anda merasa ini adalah satu kebutuhan saya untuk mencari sumber income, sumber pendapatan, maka saya yakin ada rasa takut dan khawatir dalam diri Anda kalau sampai dikeluarkan. Atau misalnya Anda berumah tangga, Anda menyukai seseorang, lalu kemudian menyukai pasangan Anda takut atau tidak mau atau khawatir jangan sampai berpisah dengan dia. Atau Anda menyukai sebuah kendaraan misalnya, lalu Anda takut kendaraan itu hilang dari Anda misalnya, contoh. Nah ini berarti potensi itu ada dalam diri kita ya. Hanya saja dalam Islam semua itu diarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Nanti akan lebih dalam kita bahas masalah ini insya Allah. Saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis masalah langkah ke-6 agar selamat dari siksa neraka, yaitu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat 12. Ya, ini dalil pertama yang diangkat oleh penulis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Perhatikan ada dalam firman Allah SWT ini yang tidak nampak dengan mata mereka. Ya, seperti sekarang memang kita buktinya tidak melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan berarti Allah tidak ada. Karena tidak semua yang tidak nampak dengan mata manusia, karena keterbatasan mata manusia berarti tidak ada. Ya. Contoh misalnya, perasaan yang kita rasakan. Kayak misalnya suka, ya. Senang, suka, benci, senang, sedih, lapar, haus, ya, apalagi ya, yang lainnya misalnya marah, ya, dan yang lainnya itu sebenarnya bisa kita rasakan, tapi kita nggak nampak, nggak lihat wujudnya gitu. Nah ini kan berarti menandakan ada hal-hal yang jelas sekali yang kita bisa rasakan dalam keseharian kita, tapi kita nggak lihat wujudnya. Ini memberikan gambaran kepada kita memang ada sesuatu yang gaib, ya. Dan tentu banyak sekali bukti tentang keberadaan Allah Azza wa Jalla. Seperti misalnya yang paling nyata adalah adanya alam semesta ini. Anda bisa lihat bangunan yang begitu raksasa, yang begitu besar di atas kepala kita ini, langit dengan segala macam fenomenanya, ya.
adanya matahari terbit sehingga terang menerangi. Matahari ini dari mana? Siapa yang ciptakan? Dan siapa yang mengatur dia pagi hari dengan tepatnya dia terbit dan dia terus ya berjalan sampai akhirnya terbenam. Begitu juga dengan malam hari. Luar biasa kalau kita mempelajari ilmu pengetahuan alam. Kita lihat bagaimana bumi kita yang sudah sangat luas bagi kita. Luar biasa gitu ya. Kalau kita bicara lingkup Indonesia aja, kalau ada di antara kita yang memiliki ya, satu Jakarta Timur, itu udah luar biasa, paling kaya mungkin di dunia. Bukan cuma di Indonesia, di dunia, karena besarnya Jakarta Timur itu. Bagaimana kalau dia memiliki seluruh Jakarta? Bagaimana kalau dia memiliki Jabodetabek? Bagaimana kalau dia memiliki Jawa Barat? Bagaimana kalau dia memiliki seluruh Jawa? Bagaimana kalau dia memiliki Jawa dan Sulawesi? Bagaimana kalau dia memiliki Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Irian, dan Sumatera? Ya. Yang kita sudah tahu pulau-pulau besar di Indonesia. Luar biasa. Dan itu tidak mungkin terjadi orang memilikinya ya, hak milik pribadi. Nggak mungkin. Ini sudah sangat luas buat kita gitu. Seseorang antara kita bahkan kalau punya tempat, anggaplah teman-teman sekalian, luas tanah dia 1 hektar saja. Itu sudah besar sekali. Anggap 100 hektar yang dia tinggal sama anak cucunya. Itu sudah sangat luas bagi dia. Padahal belum apa-apa dibandingkan bumi ini. Bukankah Anda sudah pernah belajar dalam ilmu pengetahuan alam kalau bumi ini ya, itu termasuk ya, planet yang sangat kecil. Ya. Dibandingkan planet-planet yang masih satu edaran sama kita. Ada Jupiter, ada yang lain-lainnya gitu. Dan itu kita ini berada, matahari dan planet-planet kita ini, itu seperti pasir. Ya. Dengan mataharinya ya, seperti pasir di alam semesta ini karena banyaknya ya, yang seperti itu di alam semesta ini. Sudah sampai kalau kita lihat, saya pernah ada cuplikannya bagaimana seperti pasir di planet-planet yang begitu besar ya, termasuk matahari yang sangat luar biasa besarnya bagi kita di bumi ini, itu nanti ya, itu kita sudah dibuktikan secara ilmiah memang seperti pasir dan banyak matahari-matahari yang lain di sana. Bahkan lebih besar, lebih panas daripada matahari yang kita ada. Nanti kita bisa lihat dan kita rasakan triknya. Ini menandakan teman-teman sekalian pasti ada yang mengaturnya, ada yang menciptakan. Dan kita sebagai orang beriman, orang muslim langsung diberikan kata kuncinya, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang menciptakan, yang mengurus, yang mengatur semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, nampak, terjangkau atau tidak nampak atau tidak terjangkau oleh mata kita kecuali Allah. Kita selalu mengulangi surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ikrarkan bahwasanya Allah itu esa. Enggak ada Tuhan lain. Allahus Samad. Allah yang segala sesuatu bergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia bukan seperti manusia. Enggak ada orang tuanya, enggak ada anaknya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak butuh pada siapapun. Allah zat tunggal yang mandiri dan tidak butuh pada siapapun. Tidak butuh pada apapun. Sampai sempurnanya Allah SWT dikatakan idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun dalam surah Maryam. Kalau Allah ingin sesuatu, Allah cuma mengatakan jadi maka jadilah, selesai. Dan kita diberikan kesimpulannya. Semua yang kita bisa lihat ya, dan kita tidak bisa lihat itu la ilaha illallah. Allah yang ciptakan, Allah yang ngurus. Ya. Teman-teman sekalian, kalau kita lingkup lebih sempit lagi, ya, misal contoh, ada sesuatu barang ya, atau Anda pernah lihat di muka bumi ini yang kuat, keras, batu misalnya, ya, besi misalnya, apalah ya, maka itu juga ada penciptanya. Sama, kembali kepada la ilaha illallah tadi gitu kan. Atau Anda lihat hewan buas, misalnya harimau. Harimau, ya, begitu kuatnya dia. Mungkin kalau satu manusia melawan satu harimau tidak akan mampu manusia melawannya karena sangat kuat gitu. Singa, harimau. Saya pernah lihat ada eksperimen dilakukan oleh beberapa binaragawan
manusia yang sangat kekar. Anda kalau lihat badannya mungkin, saya sama Anda mengatakan kita tidak akan mungkin bisa mengalahkan laki-laki ini. Karena luar biasa kekarnya. Otot-ototnya luar biasa keras. Itu diadakan eksperimen, ditaruh tali antara dia, tali tambang ya, dengan seekor singa atau harimau. Yang ujung tali sebelah itu digigit oleh harimau. Ya, dan dia menarik di sisi yang lainnya. Dia tidak bisa sama sekali. Menggerakkan sedikit pun harimau itu tidak mampu. Itu saking kuatnya. Sekarang pertanyaan, dari mana harimau ini? Siapa yang ciptakan? Siapa yang memberikan dia kekuatan? Siapa yang memberikan dia sifat pertahanan, menyerang mangsa, dan seterusnya? Kalau manusia bisa takut dengan harimau, karena takut diterkam, misalnya, maka bagaimana dengan yang menciptakan harimau itu? Kalau Anda bisa lihat batu gunung tadi keras, maka kuat. Bagaimana besi misalnya? Bagaimana dengan penciptanya? Dan subhanallah, Anda keliling-keliling mencari Tuhan, sudah banyak manusia melakukan eksperimen, tidak akan bisa menemukan titik temunya. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, mati dia. Ada yang menganggap seperti orang-orang di Jepang dengan majunya teknologi mereka anggap matahari adalah Tuhan. Juga matahari terbenam, dan sudah Allah ceritakan bagaimana Nabi Ibrahim AS tadinya menganggap matahari Tuhan, terus kemudian dia bilang ini mungkin Tuhan saya. Bukan menganggapnya, tapi dia mengira ini mungkin bisa dianggap Tuhan. Tapi setelah terbenam dia mengatakan tidak mungkin Tuhan itu terbenam. Dia harus sempurna gitu ya. Maka kalau kita sudah kembali kepada poin ini, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Memang seseorang mukmin itu hatinya akan tunduk, hanya takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah tidak nampak. Kalau Anda bertanya, lalu kapan Ustaz kita bisa melihat Allah? Di hari kiamat nanti. Dan yang lihat Allah hanya penghuni surga saja. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga semuanya, maka Allah akan memanggil mereka semua kumpul, termasuk yang masuk neraka dulu ya, yang banyak dosanya na'udzubillah, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Semua itu dikumpulkan oleh Allah SWT, masih pakai hijab, masih berhijab. Belum, maksudnya berhijab ini, belum nampak dengan mata ahli surga pada saat itu. Kalau ahli neraka tidak akan pernah lihat Allah selamanya. Karena melihat Allah sendiri adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Dan itu nikmat terbesar di surga nanti insya Allah. Semoga Allah jadikan kita semuanya penghuninya tanpa hisab. Allahumma amin. Dan Allah berikan surga Firdaus yang tertinggi insya Allah. Allahumma amin. Maka Allah mengatakan, wahai ahli surga. Maka mereka mengatakan, labbaika wa sa'daik. Kami jawab panggilanmu dengan santun ya Allah, dan semua kebahagiaan, ketentraman dari sisimu. Maka kata Allah SWT, apakah ada sesuatu yang kalian inginkan? Ada tambahan gak? Mereka bilang, apalagi ya Allah? Saking besarnya nikmat Allah sampai mereka sudah tidak tahu harus minta apa lagi. Sudah habis. Semua angan-angannya sudah habis. Tidak ada lagi. Maka kata Nabi SAW, Allah pun mengangkat hijabnya. Maka mereka pertama kali pada saat itu melihat Tuhan mereka. Lalu serentak mereka semua mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajah-Mu yang mulia. Semua nikmat dayang-dayang, ya, permadani, istana, ya, segala macam nikmat surga yang sulit untuk digambarkan, itu dikalahkan hanya dengan beberapa saat melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun menampakkan dirinya ya kepada ahli surga sehari 2 kali, seingat saya begitu ya. Jadi memang Allah SWT tidak nampak sebagai dalam ayat ini. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-Nya yang tidak nampak oleh mereka, tapi bisa diketahui keberadaannya, diyakini, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Saksi bahasan kita adalah di sini dikatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum, yang takut kepada Tuhan mereka. Lalu penulis mengangkat Ar-Rahman, ya, ayat dalil kedua ayat 46 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa liman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut pada Tuhannya ya, akan mendapatkan 2 surga. Dan Nabi Muhammad SAW mengingatkan di dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Al-Hakim, dan hadits ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 6222. Kata baginda Nabi SAW, man khafa adlaj.
Wa man adlaja balagal manzil. Ala inna sil'atullahi ghaliyah. Ala inna sil'atullahi al-jannah. Siapa yang takut, maka dia akan berjalan sepanjang malam. Dan siapa yang berjalan sepanjang malam, dia akan sampai ke rumah. Ingatlah, perniagaan Allah itu mahal. Ingatlah, perniagaan Allah adalah surga. Maksudnya siapa yang takut kepada Allah, takut masuk ke neraka, takut tidak masuk ke dalam surga, maka dia akan bersegera. Ya. Nabi SAW berikan gambaran, orang yang takut nanti ada sesuatu besok hari, dia dari malam sudah jalan. Segera dia selamatkan dirinya. Dan ketahuilah, apa yang Allah janjikan sesuatu yang sangat besar. Barang dagangannya Allah ini surga. Sangat mahal. Allah akan balas itu bagi orang-orang yang takut kepadanya. Kata beliau, takut kepada Allah akan membuahkan ampunan dari Allah bagi pelakunya. Bahkan akan mengantarkan pada nikmat abadi dalam surga Ar-Rahman atau Zat yang Maha Pengasih. Ini kurang lebih yang ditulis oleh penulis. Dan kita insya Allah akan lanjutkan penjelasannya dari tulisan salah seorang doktor yang akan saya bacakan insya Allah. Namun insya Allah saya ingatkan, pertemuan akan datang nanti kita akan masuk ke langkah ketujuh, yaitu memperbanyak istighfar. Saya akan coba teman-teman sekalian membacakan sebuah tulisan yang berhubungan dengan masalah bahasan kita ini, yang ditulis oleh Dr. Ali Al-Hudhaifi hafidhahullah. Kurang lebih terjemahnya begini. Amalan hati merupakan perkara besar dan agung. Kan kita ada amal badan, ya, seperti orang sholat, orang zakat, jihad, itu kan amal badan. Amal hati ada juga, ya, seperti tawakal, ikhlas, yakin, ya. Amalan hati merupakan perkara besar dan agung. Pahala dan dosanya lebih besar bila dibandingkan dengan amalan anggota badan. Karena gerakan anggota badan hanya mengikuti hati. Oleh karena itu dikatakan hati adalah penguasa anggota badan dan anggota badan lainnya adalah pasukannya. Ya. Jadi Anda pernah dengar hadis Nabi SAW, ya, yang berbunyi, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal darah yang kalau dia baik maka baik semuanya, kalau dia buruk maka buruklah semuanya. Dan itu adalah hati manusia. Ya. Di antara amalan hati yang mendorong melakukan amal soleh yang bisa menumbuhkan rasa cinta kepada hari akhir nanti, kata beliau, yang dapat menjauhkan dari perbuatan buruk, tidak akan melanggar, ya, tidak bermaksiat, dan bisa menimbulkan sikap zuhud terhadap dunia, mendahulukan akhirat dari dunia, serta dapat mengekang hawa nafsu, sehingga tidak dilampiaskan kecuali pada yang halal saja, ya. Kebutuhan biologis misalnya, atau makanan, minuman, semua hanya dilampiaskan ke, ya, ke hal yang halal, ya. Yaitu kata beliau khauf, rasa takut pada Allah, dan roja, berharap rahmat Allah. Khauf atau rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla akan memandu hati kepada semua kebaikan dan menghalangi dari segala keburukan. Rasa takut kepada Allah ini akan membuat seseorang, ya, selalu saja ingin melakukan semua kebaikan, ya, karena dia takut nanti jangan sampai dia lakukan, dia akan masuk ke neraka misalnya, ya. Dan menghalangi dari semua keburukan, dia tidak mau buat dosa karena takut dihukum. Sedangkan roja, harapan, mengantarkan meraih ridho dan ganjaran Allah Azza wa Jalla. Dan ini semua akan meniupkan semangat untuk melakukan amalan yang besar. Rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla merupakan salah satu cabang tauhid yang harus diperuntukkan hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar manusia takut kepadanya dan melarang untuk takut kepada selain Allah. Dalil yang paling jelas berhubungan dengan masalah ini surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 175. Ini tentu selain yang tadi sudah kita baca, tapi ini dalil yang kita bisa langsung berikan contoh realita di lapangan insyaAllah. Surah Al-Imran Anda bisa buka surah nomor 3 ayat 175. Anda dengarkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya. Karena itu jangan kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Saya kasih gambaran teman-teman sekalian. Syaitan tahu. Syaitan ini siapa?
golongan dari yang kafir dan fasik dari jin, ya. Mereka berusaha untuk menyesatkan manusia. Saya pernah jelaskan, kalau teman-teman masih ingat, saya ingatkan kembali. Di muka bumi ada dua jalan, tidak ada jalan yang lain. Ada dua jalan saja. Satu jalan yang benar dan satu jalan yang salah. Jalan yang benar ini, teman-teman sekalian, adalah jalannya Allah Azza wa Jalla. Yang kita katakan tadi, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini jalannya Allah. Juru bicaranya Allah adalah para nabi-nabi. Dilanjutkan oleh para ulama dan da'i. Dan Anda kalau berinteraksi dengan para da'i dan para ulama, ya, maka Anda akan dipandu ke jalan, ya, Allah SWT, dan ujungnya adalah surga. Ini jalan yang benar dan tidak ada jalan yang ketiga. Tidak ada jalan yang lain yang benar, cuma satu ini. Yang kedua jalan sesat dan tidak ada jalan yang ketiga. Tidak ada jalan yang ketiga. Pilihan cuma benar atau salah. Benar atau sesat. Yang sesat ini adalah jalannya iblis. Siapa iblis ini? Allah mengatakan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dia golongan jin dan dia fasik terhadap perintah Tuhannya. Fasik terhadap perintah Tuhannya. Maksudnya adalah dia golongan jin tapi dia fasik, dia durhaka. Nah, semua pengikut iblis ini, ya, itu atau juru bicara dia adalah dukun, peramal, penyamun, penyihir, ahli maksiat. Anda kalau bergaul sama mereka dipandu ke iblis dan syaitan, ya. Orang-orang manusia dan jin yang fasik dan kafir disilakan dengan syaitan di sini, ya, atau pengikut syaitan. Maka dipandu ke neraka. Tidak ada jalan yang ketiga. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar takut kepadanya dan jangan takut kepada syaitan. Nah, syaitan ini suka menunggangi rasa-rasa takut manusia supaya teralihkan dari Allah kepada mereka. Contoh misal, supaya mudah difahami. Kalau ada satu rumah ini pernah ada orang bunuh diri. Ya. Umumnya di Indonesia orang nggak mau beli rumahnya. Kenapa? Oh, karena nanti ada rugun tayangan. Ya. Nanti akan diganggu, nanti akan begini dan begitu. Ini contoh. Sebenarnya teman-teman sekalian, ini semua berita dusta. Kalau Anda lewat di rumah yang tadinya ada orang bunuh diri itu, maka setan di sekitar rumah itu akan coba membisikkan kepada Anda, menunggangi potensi takut Anda yang harusnya untuk Allah. Itu yang bunuh diri itu perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, apalah pakai baju putih misalnya. Digambarkan begitu. Kalau Anda takut kepada syaitan itu yang Allah mengatakan tadi dalam firman-Nya ini, itu adalah syaitan-syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya atau pengikutnya, maka jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku kalau kalian benar-benar beriman, ya. Maka kalau ada orang takut di situ dengan bisikan syaitan ini, maka nanti pada saat dia lihat ke arah rumah itu, dia bisa melihat nanti, ya, syaitan mengelabuhi mata dia, ya, menipu dia. Ternyata betul apa yang tadi digambarkan itu. Tapi kalau seandainya Anda tidak takut, takut Anda hanya kepada Allah SWT. Anda tepis, Anda baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terajam, dilempar dengan panah-panah api. Anda kalau baca isti'adzah ini, maka Allah akan datangkan malaikat yang mematikan mereka. Mematikan, ya, syaitan-syaitan itu. Kalau Anda tidak takut, Anda tidak akan pernah lihat apa-apa. Bahkan syaitan tidak akan mengganggu orang yang pemberani. Dia hanya tunggangi potensi takut itu. Ini terjadi, Allah gambarkan dalam surah Jin, surah nomor 72 dalam Al-Quran, bagaimana orang-orang Mekah dulu, yang masih kafir, ya, mereka sebelum diutus Nabi SAW, atau pada saat Nabi SAW sudah diutus dan masih mereka yakini itu, mereka kalau lakukan perjalanan keluar kota, Mekah, kalau mereka istirahat di sebuah lembah, mereka sudah tancapin tenda-tenda mereka, kemah-kemah mereka, maka mereka teman-teman sekalian atau pemimpin kafilah itu keliling di kemah-kemah semua orang yang ikut sama dia dalam kafilah itu, kemudian dia mintain bekal-bekalnya. Mau nyumbang apa nih? Mau nyumbang apa? Ada yang kasih kurma, ada yang kasih keju, ada yang kasih madu, ada yang kasih air putih. Dia diambil semua sama dia. Kemudian dia bawa ke tengah lembah. Ini ijtihad dia, upaya dia sendiri. Tapi ini salah. Lalu dia mengatakan, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, ambillah, jangan ganggu kami. Padahal di situ tidak ada apa-apa. Semua bumi ini diurus oleh malaikat. Anda bisa baca surah nomor 77 dan 79 dalam Al-Quran.
Malaikat yang mengatur populasi manusia, turunnya hujan, pergantian siang malam, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Allah sudah perintahkan mereka kerjakan itu. Nggak ada apa-apa. Syaitan ini musuh. Dan memang mereka dilaknat oleh Allah SWT. Kita disuruh lawan mereka. Adu mubin, musuh yang nyata. Kita tidak boleh takut. Kita berlindung kepada Allah SWT dari mereka. Tapi karena orang-orang Mekah ini, mereka yang tunjukkan kalau mereka takut sama penjaga lembah yang mereka maksudnya adalah syaitan ini. Ya. Maka Allah mengatakan fazaduhum rahaqa. Maka setan-setan di sekitar lembah itu makin mengerjain mereka. Ini ada potensi takut. Nah, Allah mengatakan jangan pernah takut pada syaitan. Ini sering kali digambarkan di film horor. Takut sama siapa? Syaitan. Ya. Syaitan. Padahal syaitan tidak perlu takut. Sama sekali. Apa kata Nabi SAW? Kalau seseorang di antara kalian membaca bismillah, basmalah saja. Syaitan di sebelahnya mengecil sampai seperti lalat. Bisa disentil sama dia sebenarnya. Gitu kan? Walaupun kita nggak bisa, kita nggak lihat. Tapi syaitan itu lemah. Apa kata Nabi? Kata Allah SWT dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu sangat lemah. Lemah sekali mereka. Kalau dia ajak kita berzina, dia ajak kita berbohong, dia ajak kita menipu. Kalau kita nolak misalnya, kita nggak mau. Apa yang dia bisa lakukan? Apakah syaitan akan datang mencekik kita? Nggak, dia nggak bisa buat apa-apa. Maka jangan pernah takut sama mereka. Dan ini yang paling banyak menyesatkan manusia. Ya. Potensi takut kepada Allah dialihkan kepada para syaitan ini. Dan syaitan selalu menakut-nakuti itu. Sampai kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kalau ada orang yang mau menganut agama Islam, syaitan akan datang menakut-nakuti dia. Sambil mengatakan kepada dia, ya, sambil mengatakan kepada orang tersebut, untuk apa kau tinggalkan agamamu, dan segala macam. Dia bisik-bisikin begitu. Tapi dia kufur kepada syaitan, kata Nabi SAW. Dia tolak, kemudian dia masuk Islam. Lalu setelah itu, dia pun mau hijrah, pindah ke wilayah komunitas kaum muslimin, biar bisa leluasa beribadah. Maka syaitan akan bisikin, bagaimana bisa kau tinggalkan negara kamu, dan segala macam. Sampai dia nolak, dia kufur kepada syaitan. Ya. Lalu kemudian dia hijrah. Setelah itu, ada komandan jihad. Pada saat dia mau ikut jihad, maka syaitan mengatakan, ini kata Nabi SAW dalam hadis sahih ya, syaitan akan takut-takutin, dia mengatakan nanti istrimu akan nikah sama laki-laki lain, bagaimana dengan hartamu, segala macam ditakut-takuti. Tapi dia kufur kepada syaitan, lalu dia pergi berjihad sampai dia terbunuh mati syahid. Ingatlah, kata Nabi SAW, siapa yang lakukan itu, maka wajib baginya masuk ke dalam surga. Jadi syaitan menunggangi itu. Nah. Demikian pula juga ada syaitan ini, masih dari syaitannya, selain dia takut-takutin supaya orang takut pada dia, takut lewat tempat gelap, takut ini, takut itu. Nah, sebenarnya tidak perlu ada. Kalau Anda rasa di rumah Anda ada sesuatu yang Anda takut, di pinggir rumah misalnya atau di belakang taman, datang ke sana, dengar saran saya, datang ke sana lalu baca a'udzu minasyaitonir rajim, cium ke arah itu. Atau datang saja, tidak usah takut, duduk di situ kalau perlu. Anda lagi jalan, Anda merinding, berhenti saja. Kalau mau datang ke tempat yang Anda merinding itu, tidak usah takut. Ya. Dan ingat, berhenti nonton film-film horor ini. Cerita-cerita bohong membesar-besarkan syaitan, padahal mereka tidak bisa buat apa-apa. Mereka sangat lemah, bahkan mereka takut dengan orang-orang beriman. Kenapa Nabi SAW mengatakan, wahai Ibnu Khattab, wahai Umar bin Khattab, kalau seandainya kau lewat di sebuah lembah, syaitan lihat kau, maka dia akan cari lembah lain. Kenapa syaitan takut sama Umar? Karena Umar tahu mereka lemah. Kalau sudah ada bisikan untuk melakukan kemaksiatan atau takut kepada selain Allah, syaitan tinggal baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Allah datangkan malaikat. Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terajam. Ya. Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, wa ja'alna rujuman lisyaiton, kami jadikan bintang-bintang di langit itu sebagai ya anak-anak panah, rajam yang dipakai untuk membakar syaitan-syaitan itu. Jadi syaitan tahu kalau orang beriman itu faham masalah ini, maka tidak ada yang perlu. Mereka tidak akan berani sama kita. Coba Anda pakai praktek ini. Beberapa jemaah mengatakan pada saya, setelah saya dengarkan ceramah Ustaz, saya praktekin ini. Ternyata betul, dulu saya penakut Ustaz. Tapi sekarang Alhamdulillah, sudah nggak ada sama sekali. Bahkan saya di rumah pun biar sendirian segala macam, nggak ada sesuatu yang saya perlu takutkan lagi. Dan memang hilang dengan sendirinya semua itu. Itu cuma was-was saja. Nah, syaitan juga menunggangi agar kita takut pada manusia. Apa yang perlu kita takuti dari manusia? Masalahnya apa kita takut sama dia? Kalau kita salah, kita minta maaf dan kita luruskan. Kalau kita benar, kita tinggal pertahankan.
Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 44 masalah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Kata penulis ini, yang dimaksud dengan rasa takut adalah rasa cemas, gundah, dan khawatir ya, terhadap azab Allah akibat melakukan perbuatan haram atau meninggalkan kewajiban. Juga khawatir jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan solehnya. Dengan rasa takut ini, jiwa akan terhalau dari hal-hal yang diharamkan dan bergegas dalam kebaikan. Jadi dari ayat tadi surah Al-Maidah itu kita jelaskan dulu, kalau kita juga tidak boleh takut pada manusia. Beda kalau takutnya itu normal, misalnya kita takut dari kejahatan orang, biasa. Tapi kalau kita takut kepada Allah, Allah akan hilangkan itu nanti. Sampai pada tingkat kita sudah tidak ada lagi rasa takut kecuali kepada Allah SWT. Allah memuji, Allah mengatakan, wala yakhafuna lawmata laim. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, dan mereka tidak takut di jalan Allah ya, sedikit sekedip mata pun. Mereka sangat berani ya. Tidak pernah takut dengan bisikan-bisikan syaitan, tidak pernah takut dengan dunia ini kehilangan. Mereka tidak peduli semua itu karena takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kata beliau, yang dimaksud dengan rasa takut di sini sedang kita bahas adalah takut akan siksa Allah kalau kita melakukan pelanggaran, dan juga takut akan amal-amal soleh tidak diterima. Dengan ini kita akan selalu menjaga hal-hal yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Gitu. Kata beliau Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, rahimahullah, kadar rasa takut yang wajib dimiliki seorang hamba adalah seukuran rasa takut yang bisa mendorongnya melakukan hal-hal yang fardu dan menjauhi yang diharamkan. Apabila lebih dari kadar di atas sehingga bisa membangkitkan jiwa untuk bersemangat mengerjakan nafilah atau amalan sunnah dan ketaatan, menjauhi yang makruh dan tidak berlebihan dalam hal-hal yang mubah, maka itu semua merupakan keutamaan yang terpuji. Namun apabila rasa takut itu melebihi hal di atas sehingga bisa menyebabkan sakit, mati atau kecemasan permanen yang memutuskan semua jenis usaha, maka rasa takut tersebut tidak terpuji. Jadi ini Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, kalau ada orang punya rasa takut kepada Allah SWT sehingga dia tidak mau ketinggalan sholat yang wajib-wajib lah ya, sholat wajib, puasa, zakat, ya, haji dan seterusnya, dia terus kerja, itu sudah satu hal yang luar biasa gitu, sehingga membuat takut ini sudah cukup sebenarnya buat dia gitu. Ditambah lagi dia meninggalkan hal yang haram, dia tidak mau masuk yang haram karena dia tahu ini diharamkan oleh Allah, dia takut dihukum, maka ini sudah cukup takut tersebut. Kalau ada orang lebih tinggi lagi takutnya sehingga membuat dia menambah amal-amal solehnya dengan yang sunnah-sunnah, kayak sholat fardu didampingi dengan sholat sunnah, kayak puasa Ramadan dengan puasa sunnah, zakat dengan sedekah, haji dengan umroh, maka itu hal yang bagus ya, terpuji. Dia tambah dengan zikir, dia tambah dengan baca Quran, dia tambah dengan perbanyak doa, ini terpuji. Tapi kalau ada orang yang takutnya berlebihan sampai membuat dia bisa meninggal dunia, ya, dalam arti kata was-was sudah, terlalu was-was, ya, maka ini tidak terpuji kata beliau. Cukup panjang bahasan beliau, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah nomor 7 ayat 99 tentang masalah ayat yang mengingatkan kepada kita agar kita memang takut akan siksa Allah. Jangan kita melanggar. Yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah, terus saja melakukan kemaksiatan dan tidak takut sama sekali? Tidak apa-apalah, buat saja gitu. Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi, karena mereka akan dihukum oleh Allah SWT. Dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini, mereka selalu termotivasi untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, gitu kan. Dan tadi kita sempat jelaskan bagaimana dia berada di antara khauf dan roja, ya. Dia takut dan dia juga berharap rahmat Allah. Allah gabungkan keduanya dalam surah Sajdah, surah nomor 32 ayat 16.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap. Ya. Jadi di malam hari mereka bangun, mereka sholat malam, walaupun mereka masih ngantuk. Semua itu karena mereka takut. Takut apa? Takut nanti kalau dia tidak kerjakan dia masuk neraka misalnya ya. Atau takut nanti kurang amal solehnya, maka dia memperbanyak amal-amal soleh tambahan sunnah seperti ini misalnya. Dan juga berharap agar dengan itu Allah masukkan dia ke dalam surga untuk menambah derajatnya. Serta mereka menafkahkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka menafkahkan rezeki ya, yang kami berikan atau yang sudah yang Allah berikan, mereka menafkahkan sebagiannya. Di sini Allah gabungkan antara takut dan berharap. Bagaimana agar seseorang hamba itu karena takutnya kepada Tuhannya, takut akan azabnya, maka dia bangkit di malam hari untuk sholat. Dia bersedekah dengan hartanya. Dan bagaimana dengan rajanya, harapannya, tamaknya, dia tamak dengan rahmat Allah, dia berusaha untuk mengejar yang terbaik apa yang Allah janjikan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim juga diangkat oleh beliau yang berbunyi, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uquba ma tami'a bi jannatihi ahad." Seandainya seorang mukmin mengetahui azab yang ada di sisi Allah, niscaya tidak seorang pun akan terlalu berambisi untuk meraih surganya. Maksudnya, kalau seandainya seorang mukmin tahu bagaimana satu dosa itu sudah cukup akan mendatangkan hukuman Allah sebesar ini, maka mereka akan terus sibuk menyelamatkan diri dari siksa itu, dan mereka tidak terlalu peduli lagi dengan surga. Padahal sebenarnya dengan mereka meninggalkan dosa itu dan mereka berusaha bertobat kalaupun melakukannya, sudah cukup membuat mereka masuk dalam surga. Tapi mereka tidak akan fokus meminta surga kalau mereka tahu bagaimana siksa Allah yang Allah siapkan untuk satu dosa saja. Walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah ma qanata min jannatihi ahad. Dan seandainya orang kafir mengetahui kasih sayang Allah, niscaya tidak seorang pun akan putus asa untuk meraih surganya. Artinya kalau orang-orang kafir tahu ternyata mereka hidup dalam keadaan kufur pun kepada Allah, tapi satu waktu pada saat mereka masuk Islam, atau pada saat mereka masuk Islam, mereka tahu semua dosanya akan dimaafkan dan mereka masuk surga, maka mereka tidak akan menunda untuk segera menyelamatkan diri. Sampai Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi SAW pada saat beliau masuk Islam, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya masuk Islam tapi saya punya dua syarat." Kata Nabi SAW, "Apa syaratmu?" Dia bilang, "Yang pertama, ya, saya ingin..." Dia bilang, "Saya punya syarat, bukan dua syarat. Saya punya syarat." Maksudnya satu saja syaratnya. Dan ini pertama kali orang masuk Islam kasih syarat. Ya. Kata Nabi SAW, "Apa syarat?" Dia bilang, "Saya minta syarat agar semua dosa saya dimaafkan yang lalu-lalu. Yang saya benci, Anda benci Islam, perangi Islam," gitu. Kata Nabi SAW sambil senyum, "Hai Amr, tidakkah kau tahu bahwasanya Islam telah menghapuskan semua yang lalu?" Maka Amr pun langsung syahadat gitu. Artinya orang kafir ini, kalau dia tahu bagaimana rahmatnya Allah SWT, bahwasanya orang biar buat berdosa sebanyak apapun, kalau dia taubat dan nasuh kepada Allah, Allah akan bisa masukkan ke dalam surga, maka mereka tidak akan putus asa untuk mengejar surga itu. Andai saja, saudaraku seiman, ada orang yang merasa amalnya yang dia kerjakan masih sedikit, maka dia khawatir nanti tidak bisa menyelamatkan dia dari api neraka, atau membuat dia tidak mendapatkan derajat yang tinggi di surga, maka ini yang sedang kita bahas. Jadi ada perasaan dia khawatir sesuatu yang masih kurang ya dari apa yang harus dia kerjakan sebagai seorang hamba untuk mengejar apa yang Allah janjikan. Karena memang perasaan ini harus ada muncul. Ya. Nabi SAW bukan menakut-nakuti umatnya, tapi pada saat beliau mengatakan sabda beliau dalam hadis yang sahih atau dari hadis Hasan riwayat Tirmidzi di nomor 2234, beliau mengatakan, "Demi Allah, andai saja kalian tahu apa yang aku ketahui, sungguh kalian akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Kalian pun akan enggan berlezat-lezat dengan istri kalian di ranjang, dan akan kalian keluar ya, menuju tanah yang tanah yang tinggi, mengiba-iba berdoa kepada Allah."
Nabi SAW bukan dengan menyampaikan sabda beliau ini berarti menyuruh umatnya selalu ketakutan, berlebihan, tidak. Tapi beliau ingin menyampaikan, andai saja kalian tahu apa yang aku ketahui, aku sudah diperlihatkan surga, sudah diperlihatkan siksa kubur, aku juga sudah diperlihatkan surga. Aku sudah diperlihatkan neraka, aku sudah diperlihatkan neraka dengan segala macam siksaannya, begitu juga dengan alam barzah, dan aku juga diperlihatkan surga dengan segala macam nikmatnya. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui ini, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Beliau bukan melarang umatnya untuk tertawa, tidak. Nabi SAW tersenyum, tertawa dengan sebagian sahabat di waktu tertentu, tapi tidak menjadikannya sebagai pola setiap hari, ya. Dan tidak pernah menangis sama sekali, tidak. Nabi SAW mengatakan kalian akan menangis yang banyak kalau kalian tahu apa yang aku lihat ini. Maksudnya menangis ini agar berharap, ya, mendapatkan apa yang sebaiknya yang dia dapatkan kalau dia dengan berdoa itu. Karena di sini Nabi SAW mengatakan di akhir hadisnya, dan kalian akan menuju ke tanah yang tinggi, ya, kemudian berusaha berdoa kepada Allah, ya, mengibah-ibah agar kalian dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari siksanya. Berarti kan ada yang Nabi SAW ingin titik beratkan di sini adalah bagaimana rasa takut yang muncul itu. Disebutkan dalam sebuah statement yang menarik dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diambil dari riwayat Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah di halaman 138. Umar mengatakan, ya, padahal dengan luar biasa, ya, beliau sudah dijamin masuk surga, beliau mertua Nabi, beliau khalifah muslimin yang tentu dengan banyak keputusannya memanen pahala, ya. Karena di zaman beliau lah ekspansi Islam terjadi ke Persia, ke negeri Syam, ya, ke wilayah Romawi. Maka dua wilayah ini tersebar Islam dan akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Ini juga dipanen pahalanya oleh Umar radhiyallahu anhu. Tapi beliau pernah berkata untuk menggambarkan kepada orang-orang bagaimana beliau dengan itu semua tidak sombong dan beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, andai terdengar suara dari langit berbunyi mengatakan, wahai manusia, kalian semua sudah dijamin pasti masuk surga kecuali satu orang saja, maka niscaya aku khawatir akulah satu orang itu. Jadi ini rasa takut yang positif, ya. Artinya kalau sampai terdengar suara dari langit, langsung kita dengar dan semua penduduk bumi mendengar, kalian semua masuk surga kecuali satu orang. Umar mengatakan, aku khawatir aku yang satu itu. Begitu juga bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia yang terkenal dengan ulamanya sahabat paling banyak, laki-laki yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Beliau mengatakan pada saat menghadapi sakaratil maut, aku tidak menangis karena urusan dunia kalian. Aku nggak penting tentang masalah harta segala macam. Aku menangis karena telah jauh perjalananku. Namun betapa sedikitnya atau perjalanan jauh yang aku tempuh ini menuju ke akhirat, dan bekalku masih sedikit. Sungguh kelak aku tidak tahu apakah aku nanti berakhir ke surga atau ke neraka, dan aku tidak mengetahui yang mana kira-kira, ya, yang akan menjadi tempatku. Ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim, ya, atau Nuaim bin Hammad dalam kitab Zuhudnya di halaman 159. Artinya bagaimana, ya, orang seperti ini, ya, berusaha gitu kan untuk mengingat dirinya tetap berada dalam rasa takut itu, karena statement sebagian ulama mengatakan siapa yang memiliki rasa takut terhadap Allah di dunia maka tidak akan memiliki rasa takut nanti di akhirat, akan ada jaminan. Tapi siapa sebaliknya tidak takut kepada Allah di dunia, dia lalai terus, maka dia akan ketakutan nanti di akhirat. Rabi' ibn Haytham, ada juga yang mengatakan namanya Hutsaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Hampir setiap hari dia pergi, dia menggali sebuah liang lahat di belakang rumahnya. Hampir setiap hari dia masuk ke dalam lubang tersebut. Beberapa saat saja. Kemudian dia membaca, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Orang-orang nanti kafir pada saat mereka masuk ke dalam kuburan, mereka menuju ke akhirat, nanti menuju ke neraka, mereka mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku. Semoga aku pasti akan melakukan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Ini semua karena dia ingin munculkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia lalai dalam masalah hal-hal yang seperti ini. Jadi ini termasuk hal yang sangat luar biasa yang dititik beratkan dalam langkah yang keenam,
bagaimana merasa ya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah akan ya, memberikan hukuman bagi setiap pelanggarnya, dan juga kita takut, khawatir jangan sampai tidak masuk ke dalam surga karena amal-amal yang kita kerjakan juga belum diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu berusaha di antara itu. Kita akan melakukan amal yang terbaik dan kita meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Allahu a'lam.